Bab 2460. Aku mencintai banyak orang. Harus dikatakan bahwa Mileye tidak bisa berkata-kata. Sial. Tanpa pedang biru gaib, tidak ada ancaman bagimu. Tanpa kekuatan garis darah, tidak ada ancaman bagimu. Tanpa kekuatan dunia puluhan ribu surgawi, tidak ada ancaman giliranmu. Apakah ini adalah kata-kata yang seharusnya dikatakan manusia? Dia menemukan bahwa ketika dia memilih untuk tidak tahu malu, yang lain memilih untuk lebih tidak tahu malu lagi. Mileye merentangkan telapak tangannya dan pedang biru gaib muncul di tangannya, tersenyum dan berkata, "Tuan, mari kita akhiri di sini." Saat dia berbicara, dia berbalik dan menghilang di ujung langit berbintang. Marco tidak menghentikannya, membiarkan Mileye pergi. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di samping Marco. Orang tua ini juga alam inti semesta. Pria tua itu memandang Mileye yang pergi dengan ekspresi dingin. "Mengapa kamu tidak menahannya?" Marco berkata dengan lembut, "Pernahkah kamu melihat orang yang begitu mengerikan?" Mendengar ini, lelaki tua itu membeku. Marco menggelengkan kepalanya. Bahkan monster super dari sekte biksu mungkin tidak sebaik dia. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Maksudmu, ada seseorang di belakang orang ini?" Marco mengangguk, "Mungkin ada kekuatan besar yang kita tidak tahu. Lihatlah kesaktian dan keterampilan teknik pedang yang dia gunakan untuk melawanku barusan, sama sekali bukan dari dunia kita. Terutama pedangnya yang bisa memotong masa depan serta pedang di tangannya." Saat dia berbicara, ada jejak keseriusan di matanya. Pria tua itu menggelengkan kepalanya sedikit, "Dia membunuh Michelle." Marco memandang lelaki tua itu, mengapa dia berani membunuh Michelle? Orang tua itu diam. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti dari Marco? Mileye berani membunuh dewa kedua. Terlihat jelas bahwa dia sama sekali tidak takut pada klan kedua. Pada saat ini, Marco berkata lagi, "Mengapa dia berani datang ke klan kedua sendirian?" Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kita akan membiarkannya begitu saja?" Marco berkata dengan datar, "Hal yang paling mendesak adalah mencari tahu asalnya. Sebelum itu, tidak ada yang bisa menyentuhnya." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Orang tua itu tidak menyadari bahwa ada bekas pedang yang dalam di telapak tangan kanan Marco. Pria tua itu melihat ke kejauhan, lalu berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan klan kedua, Mileye menemukan langit berbintang yang sunyi. Dia memasuki menara kecil, duduk bersila di tanah, perlahan menutup matanya. Alam inti semesta. Harus dikatakan bahwa dia sangat bersemangat saat ini. Karena dia menemukan bahwa dia mampu bertarung melawan master alam inti semesta di alam semesta ini. Tentu saja, dia tidak sepenuhnya yakin bisa mengalahkan lawannya. Tebasan masa depan dan tebasan nyawa perlu diperkuat. Terutama tebasan nyawa, menghadapi kekuatan abadi dari master alam inti semesta, kekuatan elapse sudah tidak bisa membahayakannya sama sekali. Harus diperkuat. Tidak hanya tebasan nyawa, tetapi juga satu pedang merenggut masa depan juga harus diperkuat. Sekarang ketika dia menggunakan pedang, dia hanya dapat memotong lawan paling lama setengah jam di masa depan. Tetapi jika dia dapat memotong lawan 2 jam kemudian dengan pedang, apakah lawan dapat bertahan melawannya saat itu? Saat ini, dia menyadari bahwa dia masih sangat berbeda dengan tebasan masa depan ayahnya. Tebasan masa depan ayah dapat memotong masa depan untuk waktu yang sangat lama, tetapi tebasan masa depan miliknya hanya dapat memotong masa depan 1/4 jam kemudian. Perpanjangan waktu. Semakin lama waktunya, semakin sulit bagi lawan untuk bertahan.
Untuk memperpanjang waktu, perlu dicari titik keseimbangan lain antara kekuatan elapse dan pemutarbalikkan waktu. Ini sebenarnya agak berbahaya. Jika tidak hati-hati, kekuatan elapse akan membunuhnya. Seolah memikirkan sesuatu, mata Mileye tiba-tiba menyala. Kekuatan eternal. Membalikkan waktu bukanlah ancaman baginya, yang sesungguhnya mengancamnya adalah kekuatan pemutarbalikan waktu dan selama dia mengembangkan kekuatan eternal, bukankah dapat mengabaikan kekuatan elapse? Pada saat itu, apakah dirinya bisa melakukan tebasan masa depan seperti ayahnya? Satu pedang jatuh, kamu akan mati dalam beberapa hari. Benar-benar hebat. Memikirkan hal ini, Mileye menjadi bersemangat. Tapi tak lama kemudian, dia menjadi tenang. Kekuatan abadi ini hanya bisa dicapai oleh alam inti semesta. Dengan kata lain, dia harus mencapai alam inti semesta terlebih dahulu. Dia memang punya cara kultivasi alam inti semesta, tapi pertanyaannya, di mana menemukan alam semesta untuk ditelan? Dia benar-benar tidak bisa melakukan hal semacam ini. Saat itu, menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, bukannya kamu memiliki hati alam semesta?" Mileye sedikit terkejut, kemudian berkata, "Bukan aku yang melatihnya." Menara kecil berkata dengan suara yang dalam, "Kamu bisa membuatnya menyatu dengan hatimu, sehingga kamu adalah jantung alam semesta. Tentu saja, dengan hati yang sebenarnya dari alam semesta tetap ada perbedaan. Tapi untuk kamu hanya membutuhkan kekuatan eternal dan tidak membutuhkan tingkatan alam, bukan?" Mileye berkata, "Apakah bisa?" Menara kecil berkata, "Cobalah." Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah Xiao Yuan setuju?" Menara kecil berkata, "Tentu saja dia setuju. Jika menyatu dengan majikan muda, siapa di dunia ini yang berani membunuhnya? Harus membunuh kamu lebih dulu baru bisa membunuhnya, artinya setara dengan menyatu dengan takdirmu. Selama dia tidak mencoba membunuhmu, dia pada dasarnya tidak akan mati. Selain itu, setelah menyatu dengan hatimu, dia juga bisa menyerap kekuatan garis darahmu. Ini adalah sesuatu yang bagus." Mileye tersenyum dan berkata, "Xiao Yuan, apakah kamu setuju?" Xiao Yuan berkata, "Majikan muda, aku setuju." Mileye mengangguk, "Kalau begitu mari bergabung." Xiao Yuan terkikik, "Baik." Saat dia berbicara, dia langsung masuk ke hati Mileye dan saat berikutnya, berubah menjadi cahaya putih, tenggelam ke dalam hati Mileye. Dalam sekejap, tubuh Mileye bergetar hebat dan aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Ruang hampa di dalam menara kecil langsung tercampur aduk. Mileye sedikit gugup, karena dia menemukan bahwa ada kekuatan yang sangat menakutkan dan kuat di tubuhnya. Kekuatan ini bukan miliknya, tetapi milik Xiao Yuan, jantung alam semesta. Mileye sedikit terkejut, Xiao Yuan ini agak ganas. Pada saat yang sama, dia juga bersyukur karena untungnya, tubuh fisiknya adalah tubuh waktu. Jika tidak, dia tidak akan mampu menahan kekuatan menakutkan Xiao Yuan sama sekali, karena bisa meledakkannya. Pada saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, serap kekuatan Xiao Yuan dan sepenuhnya bergabung dengannya." Mileye mengangguk, lalu duduk bersila, dengan tangan di atas lutut, kemudian mulai menyerap energi Xiao Yuan dengan gila. Tidak lama kemudian, Mileye merasakan kekuatan misterius. Kekuatan eternal. Jantung alam semesta itu sendiri mengandung kekuatan eternal. Tentu saja kekuatan eternal ini tidak dikembangkan olehnya. Mileye tahu itu dikembangkan oleh mantan pemilik Xiao Yuan dan dia hanya memanfaatkannya. Tidak perlu diperbaiki, langsung pakai saja. Lambat laun, Mileye menyerap semua energi Xiao Yuan,
tentu saja Xiao Yuan juga mendapat banyak manfaat darinya, seperti kekuatan garis darah Mileye, di mana berbeda dengan kekuatan garis darah biasanya, hanya dengan menyerap sedikit saja, manfaatnya sudah sangat besar. Pada saat ini, Mileye berdiri perlahan, merentangkan tangan kanannya, lalu mengepalkannya dengan ringan. Dalam sekejap, dunia di dalam seluruh menara kecil terbelah. Mileye membeku. Menara kecil tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Majikan muda, apakah kamu akan membunuh menara untuk dipersembahkan ke surga?" Mileye tersenyum sinis, "Menara kecil, kamu terlalu rapuh. Kamu sebaiknya berlatih jika tidak ada yang harus dilakukan." Menara kecil terdiam beberapa saat dan berkata, "Aku tidak bisa berlatih lagi." Mileye bingung, "Kenapa?" Menara kecil berkata dengan datar, "Katakan padaku, bagaimana aku harus berlatih?" Mileye terdiam. Benar juga, bagaimana cara menara ini berkultivasi? Dia jelas-jelas bukan manusia. Menara kecil melanjutkan, "Aku tidak seperti Jiwani, yang bisa melahap. Sebenarnya ini juga salahku karena ketika bersama si putih, aku hanya bermain-main setiap hari dan tidak giat berlatih. Dengan aku mengikuti si putih, aku sebenarnya bisa berlatih. Dia dapat meningkatkan batas atas aku, tetapi pada saat itu, aku mengikuti master, sedangkan si putih mengikuti Yana. Sialan, siapa yang berani menyentuhku di dunia puluhan ribu surgawi ini? Apakah aku perlu berlatih? Ketika aku berpergian, siapa yang berani tidak memberiku wajah?" Mileye. Menara kecil berkata lagi, "Tapi sejak aku mengikuti kamu, hidupku menjadi tragis. Tidak ada yang memberi aku muka. Dan kamu selalu dipukuli, sialan. Jika Tuan kuat, aku akan dihormati, jika Tuan lemah, aku akan dipermalukan." Mileye memiliki garis-garis hitam di seluruh wajahnya. "Apakah kamu sedang menyalahkanku?" Menara kecil berkata dengan lembut, "Aku tidak bermaksud begitu, sungguh." Mileye tersenyum dan berkata, "Menara kecil, dengan mengikuti aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Ketika aku bertemu dengan Lydia lain kali, aku akan memintanya memperbarui kamu, agar kamu menjadi menara nomor 1 di dunia puluhan ribu surgawi." Menara kecil tidak berbicara. Mileye sedikit mengernyit, "Kenapa kamu tidak percaya padaku?" Menara kecil berkata datar, "Setahu aku, majikan muda telah berjanji dengan banyak orang. Setelah mengambil warisan dari orang lain, kamu berjanji untuk melakukan sesuatu untuk orang lain. Apakah kamu ada melakukannya? Dan juga di menara penjara alam, ada Raja Iblis meminta kamu untuk membantu membangkitkan wanitanya. Sudahkah kamu melakukannya? Dan masih banyak lagi. Coba kamu pikirkan ada berapa banyak orang yang kamu janjikan. Karaktermu ini benar-benar sangat mirip dengan majikan." Ekspresi Mileye membeku. Menara kecil berkata lagi, "Kenapa berhenti bicara?" Mileye terdiam sesaat, lalu berkata, "Milikku." Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan menara penjara alam muncul di tangannya. Dengan lambaian tangan kanannya, seorang wanita beku muncul di depannya. Mileye menatap wanita di depannya. Setelah lama terdiam, dia menyapu tangan kanannya dari wajah wanita itu dengan ringan dan kekuatan misterius mengalir ke tubuh wanita itu. Dibangkitan. Jika benar-benar mati di mana jiwa spiritualnya musnah, dia tidak bisa membangkitkannya, tetapi wanita ini tidak mati total, ada jejak jiwa di tubuhnya. Dan selama ada jiwa atau sinar kesadaran, itu akan mudah ditangani. Lambat laun, tubuh wanita itu sedikit bergetar. Setelah sekian lama, wanita itu perlahan membuka matanya dan matanya kosong. Wanita itu berdiri, menatap Mileye, bertanya dengan lembut, "Siapa kamu?" Mileye tersenyum sedikit, "Apakah kamu masih ingat siapa kamu?"
Wanita itu terdiam lama, lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingat. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak ingat. Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya dan sebuah cincin penyimpanan perlahan melayang di depan wanita itu. Ini untukmu, ini berisi banyak sumber daya pelatihan dan gumpalan energi pedangku. Jika kamu dalam bahaya, kamu dapat menggunakan energi pedang, tidak peduli seberapa jauh, aku kan datang. Wanita itu menatap langsung ke Mileye, dia sudah mati, kan? Mileye membeku. Mata wanita itu perlahan tertutup. Setelah sekian lama, dia menoleh dan melihat sekeliling dan berkata dengan lembut, ini bukan lagi dunia yang aku tahu. Mileye berkata dengan suara yang dalam, aku berjanji padanya untuk membangkitkanmu. Wanita itu menatap langsung ke arah Mileye, kalau begitu, bisakah kamu menghidupkannya kembali? Mileye menggelengkan kepalanya. Raja Iblis benar-benar sudah mati. Tidak perlu dia, sepertinya bahkan ayahnya atau Lydia juga tidak bisa melakukannya. Bagaimanapun juga keduanya hanya pandai membunuh orang. Wanita itu sedikit tersenyum, terima kasih. Mileye menggelengkan kepalanya, sama-sama, aku berutang padanya. Wanita itu perlahan mengepalkan tangan kanannya dan vitalitas di tubuhnya dengan cepat menghilang. Wajah Mileye berubah drastis, dia dengan cepat menghentikan wanita itu, kamu. Wanita itu memandang Mileye, apakah kamu pernah mencintai seseorang? Mileye mengangguk. Wanita itu bertanya lagi, maukah kamu mati untuknya? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, aku mencintai banyak orang. Wanita bersambung.